Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kita kesempatan, yang masih berkenan memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa menghirup udara yang gratis ini dengan bebas. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kita belajar bersama, masih memberikan kesempatan agar kita bisa bersujud, memohon, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa nyaman, tentram, tidak ada gangguan sama sekali. Kedua kalinya sholawat dan salam tentunya tetap kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, panutan kita, pemimpin kita, contoh tauladan bagaimana seorang muslim itu menjalankan kehidupan agama. Pada kesempatan kali ini, karena sebelumnya sudah menyiapkan materi dan kemudian di hari-hari yang kemarin baru kemudian mendapatkan pamflet, ternyata ada tema tentang sejarah Palestina. Otomatis saya kemudian belajar kembali apa yang terjadi atau apa yang ada di dalam sejarah Palestina. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbicara atau memberikan informasi yang sudah saya gali daripada Ustadz kita, Ustadz Adi Hidayat, yang telah menjelaskan sangat-sangat rinci bagaimana sejarah daripada Palestina tersebut dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai kemudian Nabi Ibrahim, sampai keturunannya Ishak, sampai ke Yakub, sampai ke anak-anaknya yang kemudian yang disebut dengan Bani Israil. Tapi sebelum masuk ke pembahasan itu, kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah mengerti atau kurang lebih sudah tahu perbedaan antara tiga kata. Yang pertama Bani Israil, yang kedua Yahudi, yang ketiga Zionis. Ada yang tahu perbedaannya? Belum. Sudah ada berita tentang Palestina di media-media sosial, di Facebook, di Instagram. Kalau kita lihat kayak itu, kira-kira bagaimana rasanya? Miris. Ada yang tangannya sampai terluka, ada yang bahkan kehilangan anggota tubuh. Itu kalau kita bayangkan itu terjadi pada diri kita, rasanya itu kalau lihat video aja gede rasanya. Jadi sebelum masuk ke konflik Palestina sekarang antara Zionis atau yang kita biasa sebut negara Israel atau kaum Yahudi berperang dengan orang Palestina, jauh-jauh hari itu sudah tergambarkan. Jadi penduduk asli daripada Palestina itu adalah keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu mempunyai 4 orang anak. Salah satunya namanya adalah Kan'an. Kan'an yang diajak untuk naik kapal, saya nggak mau. Pernah dengar saya? Jadi salah satu anak Nabi Nuh itu namanya Kan'an. Diajak naik ke kapal tapi nggak mau. Malah nantang. Nantangnya itu, saya akan naik gunung biar tidak hilang. Tapi dia tidak tahu bahwasanya banjirnya itu bisa melebihi gunung dan akhirnya dia tenggelam meninggal. Dan kemudian ada 3 keturunan selanjutnya. 3 keturunan selanjutnya ada yang bernama Sam sama Ham, dan yang terakhir itu saya lupa namanya. Jadi yang menduduki wilayah Palestina itu adalah keturunan daripada Ham. Jadi Ham itu punya anak yang diberi nama Kan'an juga. Dan itu nanti keturunan yang akan meninggali Palestina. Singkatnya kemudian menuju ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sinten apa? Nabi Ibrahim itu julukannya apa? Julukannya adalah bapak para nabi. Jadi dari Nabi Ibrahim itu keturunannya banyak yang menjadi seorang nabi. Punya istri berapa?
yang kita kenal atau yang secara umum itu ada dua, Siti Hajar dan Siti Salam. Akan tetapi ada sejarah yang lain yang kemudian mengatakan bahwasanya ada dua pembantu yang diberikan oleh bapaknya untuk membantu setiap istri. Ini dijelaskan oleh oleh Ustaz Adi Hidayat menggunakan referensi buku-buku kitab yang bisa dijadikan pedoman. Jadi ada dua istri lagi. Nah, Siti Sarah dan Siti Hajar itu mempunyai anak. Adapun anak yang berasal dari Siti Sarah namanya Ishak. Yang dari Ishak itu nanti akan lahirkan keturunan Bani Israil. Di mana Ishak mempunyai anak bernama Yakub. Dan Nabi Yakub pada waktu itu disebut Isra. Isra itu dalam bahasa Ibrani artinya hamba. Itu artinya Allah. Jadi Isra itu adalah hamba Allah yang patuh, yang taat. Makanya Nabi Yakub itu mempunyai julukan Israel. Di situ dikatakan bahwasanya julukan itu adalah julukan yang baik. Anak keturunan Yakub yang semakin ke bawah itu disebut Bani Israel karena berasal dari Yakub. Nah itu nanti singkat cerita kemudian terjadilah cerita 12 saudara di mana di situ ada yang bernama Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ini yang kemudian disingkirkan oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur sebagaimana cerita yang kita bisa lihat dalam surat Yusuf. Jadi itu dimasukkan ke sumur untuk dihilangkan oleh saudara-saudaranya. Tetapi kemudian diambil oleh seorang, dijual ke Mesir, akhirnya menjadi perdana menteri di Mesir. Singkat cerita menjadi perdana menteri di Mesir, mempunyai kekuasaan di situ. Ya kemudian saudara-saudaranya itu membutuhkan pangan. Dia kemudian disuruh bapaknya untuk pergi ke Mesir untuk meminta bantuan dalam hal pangan. Dan kemudian di situ terjadilah jebakan Nabi Yusuf agar semua saudaranya ini berkumpul. Salah satu saudaranya itu dijebak kemudian dituduh mencuri barang yang ada di Mesir atau yang ada di kerajaan. Akhirnya singkat cerita kemudian berkumpulan itu dan menjadi satu keluarga yang utuh kembali. Setelah masuk ke dalam itu, Bani Israil tadi yang mempunyai 12 saudara dari anak Nabi Yakub yang kemudian tinggal di Mesir bersama Nabi Yusuf kurang lebih selama 400 tahun. Jadi selama 400 tahun tinggal di Mesir. Tapi sebelum saudara itu dengan kemudian bapaknya Nabi Yakub itu pindah ke Mesir, mereka meminta ampun, mereka sadar bahwasanya mereka berbuat salah, yakni menelantarkan Nabi Yusuf pada waktu itu. Kemudian meminta maaf, saudara-saudara yang lain itu meminta maaf kepada bapaknya dan memohon untuk diminta maafkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Yakub mempunyai julukan Isra dan kebaya taat, kedekatannya dengan Allah itu sangat dekat. Dia minta apa saja, dia minta maaf, itu langsung dikabulkan. Akhirnya singkat cerita, saudara yang berbuat salah tadi, 11 saudara tadi, dimintakan maaf oleh Nabi Yakub dan dimaafkannya. Nah, meminta maaf atau orang yang meminta maaf itu disebut Taba Yakub. Dan sinonimnya adalah Hada itu orang yang meminta maaf. Nah kemudian sifat daripada keadaannya itu disebut Yahud dan orangnya adalah Yahudi. Jadi pengertian daripada Yahudi atau Hada ini berasal dari kata Hada yang mempunyai arti orang yang sudah bertaubat. Ini dijelaskan dalam surat nomor 7 ayat 156. Inna hudna ilaika, sesungguhnya kami telah kembali tobat. Inna hudna ilaika, sesungguhnya hudna, nah itu kembali ke saudaranya tadi, ilaika kepada Allah. Jadi sesungguhnya kami sudah meminta tobat kepada Allah. Nah kemudian tobat itu diterima. Dan asal kata daripada Yahudi itu berasal daripada kata hadu pelaku yang disebut hadu, orang yang tobat. Sifatnya adalah Yahud dan orangnya adalah Yahudi. Nah kemudian singkat cerita datanglah ayat yang 157 setelah surat yang menjelaskan tentang bahwasanya saudara tadi sudah meminta maaf kepada Allah. Nah Allah menerima tobatnya dan kemudian itu mereka bertanya kepada Allah, wahai Allah, kami tidak punya tempat, kami tidak punya daerah yang bisa kami tinggal. Akhirnya kemudian di situ Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan pengikutnya pada waktu itu
mereka kemudian berpindah ke Baitul Maqdis untuk menempati tempat yang sebelumnya itu memang sudah menjadi keturunan daripada Bani Israel, di mana Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya itu sudah pernah tinggal di Palestina. Nah, akan tetapi mereka ketika disuruh masuk, jadi ya ayatnya suratnya itu wahai orang-orang Yahudi, udhulu, jadi masuk ke Baitul Maqdis tadi karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia takut melihat orang yang ada di Baitul Maqdis itu ada orang-orang yang besar. Orang-orang yang besar. Itu kita bisa lihat dalam surat Al-Maidah. Itu ceritanya sangat masyhur dan bisa kita pahami tanpa kita melihat penafsiran daripada ayat tersebut. Jadi ayat Al-Maidah ayat 21 sampai 24. Datang ke tempat itu untuk hidup damai dengan penduduk, bukan untuk menguasai. Jadi Bani Israel itu diminta untuk hidup damai. Hidup damai di tempat itu bukan untuk menguasai tempat itu. Nah, singkatnya kemudian ciri khas daripada Bani Israel ini adalah ngeyel. Jadi kalau ngeyel itu biasanya orang menyebut kamu tuh kayak Bani Israel, apalagi kalau banyak tanya. Kamu tuh kalau banyak tanya kayak Bani Israel. Biasanya kayak gitu. Karena memang Bani Israel itu memang ngeyel. Setelah keturunan daripada 12 orang tadi, 12 saudara selama 400 tahun itu beranak pinak saking banyaknya, kemudian banyaknya di situ permasalahan yang terjadi. Karena di situ ngeyel sekali. Diminta untuk masuk, nggak mau masuk, bahkan sampai berkata kepada Nabi Musa, kami nggak mau masuk. Innalana pulang. Ada pada lebih lambat. Jadi Nabi Musa diperintahkan untuk pergi berperang dengan Allah. Jadi Nabi Musa dan Allah itu diminta untuk Bani Israel untuk pergi ke tempat itu untuk memerangi orang yang di situ. Dan Bani Israel kemudian duduk menunggu. Itu adalah sifat daripada Bani Israel. Nah, setelah itu kemudian munculnya pemerintahan yang sangat otoriter, munculnya pemerintahan yang sangat kejam yang biasanya kita sebut dengan Fir'aun. Di mana Fir'aun itu mempunyai pemikiran atau mempunyai mimpi, di mana kekuasaannya itu akan dibumi hangus dan akan diledakkan oleh api yang berasal dari Baitul Maqdis. Dan pada akhirnya Fir'aun kemudian mempunyai peraturan bahwa ketika ada bayi yang lahir laki-laki maka harus dibunuh. Ada bayi yang lahir laki-laki langsung dibunuh dan itu menjadi satu peraturan yang sangat otoriter karena takutnya kekuasaannya tergoncang. Nah, setelah itu kemudian Bani Israel lagi diberikan nabi yang bernama Nabi Musa. Yang cara masuknya adalah Nabi Musa itu dialirkan ke sungai dan kemudian masuk ke dalam istana daripada Fir'aun dan kemudian dirawat oleh istrinya. Sampai beliau kemudian menjadi nabi dan kemudian meluluhlantakkan kemudian kerajaan Fir'aun. Tetapi sebelum itu Nabi Musa dan pengikutnya itu dikejar sampai kemudian menyeberangi lautan dan diperintahkan oleh Allah untuk menempuh lautan tersebut sehingga membelah lautan tersebut dan kaum Nabi Musa dan kaumnya itu berjalan dan kemudian sampai di seberang, akhirnya laut itu ditutup kembali dan Fir'aun dan bala pasukannya itu tenggelam. Tidak sampai di situ, setelah selamat daripada kejaran daripada Fir'aun dan pasukannya, kaum Nabi Musa yang bernama Bani Israel tadi karena mempunyai sifat yang ngeyel, setelah Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk mendekat kepada Allah, berbicara kepada Allah tentang wahyunya, dan ketika tatkala balik kepada kaumnya, ternyata kaumnya sudah membuat sesembahan yang baru berbentuk sapi yang diinisiasi oleh Samiri, pembuat patung pada waktu itu. Wah, ini kalau Tuhannya nggak kelihatan nggak asik nih, gila ya. Kalau Tuhannya nggak kelihatan nggak asik, hanya dibuatlah berhala tadi. Jika cerita akhirnya karena sifat yang kemudian ngeyel itu tadi. Kemudian setelah Nabi Musa meninggal, kemudian dipimpin oleh orang lain yang itu sahabat Nabi Musa yang menemani Nabi Musa ketika tatkala mendatangi Nabi Khidir, dipimpin selama 40 tahun. Setelah itu kemudian dipimpin oleh Nabi Isa. Nabi Isa membawa risalah yang kurang lebih sama dengan Nabi Musa dengan kitab yang bernama kitab Injil. Tapi kaum yang dipimpinnya itu masih sama dengan kaum yang dipimpin oleh Nabi Musa yang mempunyai sifat pembohong, yang mempunyai sifat licik, yang mempunyai sifat pengkhianat.
Dan jangan lupa yang mempunyai sifat pembunuh. Jadi kaum Yahudi, kaum Bani Israel pada waktu itu mempunyai julukan kaum pembunuh nabi. Ada beberapa nabi yang dibunuh. Bahkan pada zaman Nabi Isa itu sempat ingin dibunuh, akan tetapi Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan digantikan oleh seseorang yang diserupakan oleh dia, dan kemudian dia disalib, dan kemudian sampai sekarang kita mengetahui disembah oleh agama lain dan menjadi Tuhan. Nah, itu kisah perjalanan daripada Bani Israel. Kisah perjalanan daripada Bani Israel. Nah, kemudian Bani Israel setelah membunuh orang yang sama dengan Nabi Isa tadi, kemudian mereka melanjutkan kehidupan di Baitul Maqdis. Kehidupan di Baitul Maqdis yang pada waktu itu di bawah kekuasaan Romawi, Adapun sifat daripada Bani Israel yang belakang mempunyai ide untuk bagaimana kalau mereka memberontak kepada penguasa pada waktu itu. Nah, mereka meniru Fir'aun pada zaman yang lalu, di mana Fir'aun pernah memperbudak kaum Bani Israel karena takut tadi kekuasaannya tergoncang. Akhirnya kaum Bani Israel diperbudak, diminta untuk membangun piramid, diminta untuk mengurus hal yang lain, bahkan diminta untuk menyembah Fir'aun. Dan Fir'aun itu terkenal sebagai pemimpin yang sangat kejam, mempunyai tangan kanan yang bernama Haman. Itu adalah intelektual itu istilahnya orang pintar, orang yang pintar yang menguasai tentang pengetahuan. Ada orang yang mempunyai kekuasaan yang berkaitan dengan harta. Lah orang Yahudi, orang Bani Israel berkiblat, mempunyai pandangan bahwasanya ingin seperti Fir'aun, memberontak pada kekuasaan Romawi. Akhirnya kekuasaan Romawi itu tidak terima, kaum Bani Israel itu dibunuh, dan akhirnya diusir daripada Palestina karena memberontak. Dan akhirnya singkat cerita mereka menunggu nabi terakhir yang dikabarkan di Taurat dan di Injil bahwasanya ada nabi terakhir yang bernama Muhammad. Dan mereka menunggu sampai pada informasi mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad yang terakhir itu muncul di Mekah karena sifat pengecut daripada Bani Israel, karena takut diperbudak lagi, maka mereka tidak mau atau tidak berani masuk ke Mekah dan mereka menunggu di Yasrib di Madinah. Jadi dulu setelah diusir daripada Palestina, kaum Yahudi itu pernah tinggal di Madinah, di Yasrib di bagian utara, dan terkenal dengan tempat yang subur. Sifatnya Bani Israel setelah mengetahui tempat yang subur tadi itu dimonopoli, dipecah belah. Ada dua suku yang besar, Khazraj dan Aus, yang setelah Nabi berhijrah itu akan didamaikan. Lalu Bani Israel tadi itu bisa dibuat perpecahan. Jadi kalau orang suka memecah belah kaum, berarti itu sifatnya kayak Bani Israel. Dipecah belah, ekonominya dimonopoli, kekuasaannya dimonopoli, membuat kekuatan militer. Ya singkat cerita kemudian Nabi berhijrah ke Yasrib dan beliau diganggu dan membuat piagam Madinah yang berisikan tentang perjanjian-perjanjian. Akan tetapi piagam Madinah tersebut tetap dikhianati oleh Bani Israel. Berkhianat sampai akhirnya mereka diusir kembali dari Madinah dan mereka menyebar kemana-mana. Jadi kaum Bani Israel atau kaum Yahudi ini kaum yang sering diusir dari tempat tinggalnya. Jadi sering diusir karena apa? Karena ngeyel. Jadi ilustrasinya gini, kalau di sekolah ada murid yang nakal, ada murid yang merokok di sekolah, misal karena di berita kemarin ada murid yang merokok, ditegur gurunya malah pinju muka gurunya, ada yang kayak gitu. Jadi kepala sekolah itu berhak mengeluarkan orang atau siswa tadi. Nah, kira-kira atas pengeluaran siswa tadi yang salah itu siswanya atau kepala sekolahnya? Siswanya atau kepala sekolahnya? Siswanya. Bani Israel itu yang salah, bukan kemudian Nabi Muhammad yang mengusir Bani Israel dari Madinah. Tapi kan Bani Israel itu sifatnya pengkhianat dan ceritanya itu sangat panjang sekali. Cerita bagaimana kemudian Bani Israel itu sampai terusir daripada Madinah. Nah, karena setelah munculnya piagam Madinah dan melakukan pemberontakan, tadi Bani Israel kemudian diusir. Nah, akhirnya pemimpin daripada kaum Yahudi itu Ka'ab bin Ashraf itu akhirnya meninggal dipenggal oleh Muhammad bin Salamah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memenggal kepala pimpinan, karena sifat daripada Bani Israel itu adalah dia pengecut. Jadi setelah ketuanya itu dipenggal, ketuanya dibunuh, mereka akan takut untuk bergerak lagi. Kita bisa lihat di kejadian sekarang di Palestina,
Mereka berani membom hanya menggunakan pesawat. Mereka tidak berani secara langsung menggunakan pesawat karena sifat pengecut tadi dari awal. Sifat yang takut, yang sifat kecil hati, kalau pemimpinnya itu dibunuh maka mereka otomatis langsung bubar. Kemudian diusir dari Yasrib kembali menjadi pengasingan lagi, diusir. Abad 18 itu mereka masuk ke Palestina lagi yang ditampung oleh Turki Utsmani. Jadi negara-negara yang lain tidak ada yang mau menampung kaum Yahudi. Kita sering dengar bahwasanya di Eropa atau di Jerman ada yang namanya Nazi, di mana Nazi tersebut membantai seluruh kaum Yahudi yang tinggal di situ. Semua daerah tidak mau menerimanya, akhirnya mereka kemudian kembali lagi ke Palestina di bawah nama Turki Utsmani. Kemudian setelah lama tinggal di sana, pada akhirnya kaum muslimin ini mempunyai kelemahan-kelemahan, munculnya kelemahan-kelemahan keimanan. Mulai tidak suka ngaji, mulai tidak suka belajar, ibadahnya kurang, ibadahnya bolong-bolong. Akhirnya apa? Kaum Yahudi melihat potensi itu, kemudian kaum Yahudi membuat kekuasaan dalam hal ekonomi. Tahun 1924 mereka menguasai ekonomi sampai punya lobby mengendalikan pemerintahan dunia. Atau yang sering kita dengar, dengan membuat perjanjian di Inggris, perjanjian Balfour, berjanji ke salah satu Inggris berjanji ke salah satu pengusaha kaum Yahudi pada waktu itu, karena kaum Yahudi ini mempunyai kekuatan ekonomi yang sangat kuat. Kita bisa lihat produk-produk Yahudi itu sangat banyak, dari sikat gigi, dari odol, dari sampo, dari sabun, dari pakaian, sandal, susu, air mineral, dan yang lain-lain. Banyak sekali. Ada yang pernah pakai sampo yang berasal dari Danone, pabrik Danone, ada Head and Shoulders dan lain-lain, masih sering. Nah itu salah satu kekuatan ekonomi tadi, salah satu kekuatan ekonomi. Yang dimana sekarang fatwa MUI mengharamkan untuk menggunakan produk-produk Yahudi. Baru-baru ini fatwa MUI keluar untuk mengharamkan produk kita menggunakan produk-produk Yahudi. Karena sedemikian kuatnya produk Yahudi itu tadi. Kalau orang sudah menguasai ekonomi, maka dia bisa mengatur segalanya. Orang kaya itu kalau ngomong biasanya didengar oleh orang lain. Benar nggak? Orang yang mempunyai harta lebih dari kita, apalagi kalau di sekolahan, uang 100 itu sudah kayak bos, masuk kelas itu sudah kayak bos. Didampingi teman-temannya di samping-sampingnya. Karena apa? Karena diberikan jajanan, merasa bisa memberikan jajanan teman-temannya. Hanya merasa kaya dan sombong. Nah itulah sikap daripada Yahudi. Setelah membuat perjanjian, maka kaum Yahudi tadi mempunyai kekuatan yang sangat besar. Bid'ah. Jadi orang di belakang bid'ah, orang dalam istilahnya. Nah, setelah kaum Turki Utsmani kalah, kemudian Palestina itu diwakafkan sebagai wakaf agama pada kesultanan saat itu kepada penjaganya sekarang kita disebut dengan Jordania. Nah, kemudian mereka masuk lagi dan terjadi yang bencana bernama Nakba tahun 1948. Jadi mereka masuk ke dalam Palestina sama caranya dengan mereka masuk ketika masuk ke Madinah dengan memecah belah kaum setempat. Jadi Palestina ketika Yahudi masuk ke dalam tengah-tengah, barat dipisah dengan timur, selatan dipisah dengan utara. Wilayahnya dibagi menjadi dua dan mereka masuk dari kelompok yang kecil. Mereka kelompok yang kecil tapi lama-lamaan jadi besar. 1967 setelah terjadi penolongan kaum Yahudi dari dalam Palestina yang memisahkan beberapa wilayah, 3 negara Yordania, Mesir, Suriah itu melakukan aksi militer untuk mencegah penyebaran tadi. Tetapi karena pihak Yahudi ini sudah kuat karena pemerintahan dunia sudah dipegang oleh kaum Yahudi, maka tatkala pada itu Yordania, Mesir, Syria itu diserang. Sebelum menyerang itu diserang. Jadi Suriah itu diserang di dataran tinggi Golan, Bukit Zion. Kemudian Yordania itu di wilayah tepi barat. Kemudian Mesir itu di 2 bagian, Sinai dan Gaza. Mereka menguasai hal itu karena mempunyai backup dari pemerintahan dunia. Nah setelah terjadi itu, maka kumpulan beberapa negara Islam membentuk suatu keputusan yang terkenal dengan keputusan 3 pokok revolusi. Yang pertama, tidak mengakui Zionis. Itu pemerintahan Islam pada waktu itu 1967. Tidak mengakui Zionis yang pertama. Yang kedua, tidak ada damai dengan Yahudi. Yang ketiga, tidak membangun hubungan diplomatik.
Nah setelah itu, karena kaum Yahudi mempunyai kekuasaan, mereka mempunyai cita-cita ingin menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang merdeka, bangsa yang bisa memegang kendali pemerintahan dunia, mengembalikan kejayaannya. Singkat cerita, kemudian mereka mengajak mengumpulkan kaumnya yang lain di Bukit Zion, seperti nabi-nabi yang kuat dari Bukit Zion. Jadi kemudian muncullah aliran yang disebut Zionisme. Zionisme itu terjadi setelah pengumpulan itu tadi, bercita-cita untuk menindas kaum-kaum yang lain, memperbudak kaum-kaum yang lain. Dan kemudian mereka masuk ke Palestina. Setelah masuk ke Palestina, mengambil wilayah tengah, membelah antara barat dan timur, tepi barat dan Gaza. Nah, datang ke tengah, tiba-tiba mendirikan negara yang bernama Israel. Masuk awal 1970. Kemudian 8 negara itu tadi, 8 negara yang 1967 yang membuat 3 keputusan tadi untuk tidak berdamai, tidak menganggap ada kaum Yahudi, kemudian tidak berhubungan diplomatik, itu melemah. Negara-negara Muslim kemudian melemah dan melanggar perjanjian tadi. Yang sering kita tanyakan, biasanya negara-negara Arab ini membantu atau tidak? Dan biasanya gitu. Nah, karena melemahnya tadi, kemudian kaum Yahudi semakin kuat. Jadi akar konflik daripada kaum Yahudi dan kaum Palestina itu adalah kurang lebih, gambarannya itu kayak kita ditamui orang. Jadi kita keluar rumah, kita punya tamu datang ke rumah kita. Tiba-tiba tamunya itu ingin menguasai rumah kita. Baik ulang, aku ingin menguasai rumahmu. Otomatis kan kaget dia punya rumah. Kira-kira berikut, semisal keluarga dengan saat ini asal tamu yang ingin menguasai rumah kita, nesu. Dan akhirnya timbullah suatu gerakan yang diprakasai oleh Yasser Arafat yang kemudian kita kenal dengan gerakan Hamas sebagai gerakan penyelamat Palestina yang membantu untuk mengusir kaum Yahudi dari Palestina. Yang sering kita dengar sampai sekarang ini antara perang antara Hamas dengan kaum Yahudi atau kaum Israel. Itu berawal dari itu. Jadi konfliknya itu simpel. Kaum Yahudi itu datang hanya untuk disuruh menempati oleh Allah, tapi kok malah ya, akhirnya diusir lagi, balik ke tempat Madinah, diusir lagi, balik ke Palestina, diusir lagi, balik lagi, hanya ingin menguasai. Sifatnya kayak gitu, ingin menguasai tanah orang lain. Dulu kaum Yahudi tetap dikutuk oleh Allah menjadi kera. Jadi pada suatu saat kaum Yahudi pernah dikutuk menjadi kera. Dan sifat daripada kera itu adalah seakan. Kalau nanti misalnya video pisang satu kardus dikasih di satu tempat, datang kemudian banyak monyet, satu monyet itu nggak cukup mengambil satu. Kita mengambil berapa? Tangan kanan ngambil di dompet, tangan kiri ngambil di dompet, di mama digigit sampai lari. Kalau ada temennya datang, dipukul kepalanya. Jadi kayak gitu sifat Yahudi. Ingin menguasai tanah orang lain, ini menguasai tanah orang lain. Nah itu yang menjadi permasalahan sampai sekarang. Jadi jangan sampai keluarga bendera sapi mempunyai sifat ingin menguasai orang lain, apalagi suka memecah belah. Dan yang perlu diperhatikan, karena sifat daripada kaum Yahudi itu suka memecah belah. Di Madinah 2 suku besar dipecah sampai berperang, sampai bertikai, sampai lama sekali, sampai kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah kemudian didamaikan. Pergi ke Palestina kemudian dipecah, kaumnya kemudian dikuasai, suka memecah belah. Jadi kalau ada orang yang suka memecah belah kaum, suka menebar fitnah, suka mengadu domba, itu berarti gambaran dari kaum Yahudi. Kaum Yahudi menghali. Jadi semoga kita terselamatkan daripada sifat-sifat tersebut. Amat sebelumnya tadi tentang informasi tentang Nabi Ibrahim yang punya 2 istri, yang mempunyai 4 istri itu adalah Yakub, di mana Yakub mempunyai 4 istri. 4 istri yang satu istri pertama itu melahirkan 6 anak, istri kedua 2, istri ketiga 2, istri keempat 2, sampai pada waktu itu berjumlah 12. Tadi menggunakan apa yang tadi salah diucap. Jadi mohon maaf sebelumnya ada kesalahan. Jadi pada dasarnya konflik di antara Palestina dan Yahudi itu terjadi karena keserakahan Yahudi untuk menguasai suatu tempat. Jadi kaum Palestina itu mempunyai hak untuk menempati tempat tersebut dan berhak untuk melawan. Karena orang yang dijajah itu berhak untuk melawan. Dan itu termasuk jihad fisabilillah. Semoga kita terlepas daripada sifat-sifat itu semua dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap memintakan Tuhan, memintakan keselamatan bagi
diberikan keimanan yang kuat, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat, agar selalu dikuatkan hatinya, karena insya Allah semua itu akan ada balasannya di akhirat, dan Allah adalah Maha adil dalam memberikan balasan. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salahnya dalam penyampaian, mohon koreksinya. Mohon koreksinya sekali karena ini berkaitan dengan sejarah. Jadi mungkin ada salah satu dari perkataan tadi, informasi tadi yang salah dalam penyampaian. Kami meminta mohon sebesar-besarnya, meminta mohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang telah disampaikan tadi. Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah masih memberikan kita keberkahan, semoga Allah masih memberikan kita keselamatan dalam hidup dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, wa la ilaha illa huwa, wa la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.